Nah, bos, ngapain bos? Bal. Ini bal lagi ngopi bal. Ada ngopi keripik bal. Mau nggak? Mantap. Ya, sok bos, sok bos. Mau nggak? Ini mah lagi mau ini aja, mau curhat bos. Ah, kesini teh. Curhat. Aduh, biasa. Gak galau bal. Lagi penat itu. Gimana? Ya, jadi ceritanya tuh udah bosen lah kerja gitu kan. Terus ngeliat bos kayaknya punya usaha sendiri tuh enak gitu. Bisa ngatur penghasilan sendiri gitu. Waktu diatur kita sendiri Nah, gitu. Ya, tinggal usaha bal. Ya tipsnya gimana gitu bos? Oh, Siapa tahu ada. tipsnya. Jadi, tipsnya buat teman-teman misalkan yang masih kerja ya, tapi pengen punya usaha, saran saya sih jangan langsung keluar karena di dunia bisnis itu gak seenak yang dibayangin bal. Jadi banyak problemnya. Yang pertama yang harus disiapin ya, ketika ingin memulai bisnis itu, yang pertama teman-teman tuh harus nyiapin mental. Karena kalau misalkan kerja mah kan tiap bulannya itu udah pasti ya dapat gaji sekian. Nah, sedangkan kalau di bisnis itu posisinya itu pendapatannya di awal-awal nggak pasti bang. Jadi kalau misalkan kita udah berkeluarga atau misalkan udah ini kan udah ada tanggungan ya, jadi terlalu beresiko kalau misalkan teman-teman langsung keluar. Terus gimana tuh bos? Saya mau mulai nih. Nah, caranya teman-teman itu cari sampingan dulu. Jadi jangan langsung terjun. Jadi langkah awalnya teman-teman tetap aja dulu kerja. Nah sambil kerja teman-teman posisinya cari sampingan gitu. Karena bisnis itu kayak ini bal, kayak apa ya, kayak ternak gitu, atau kayak bertani. Jadi nggak bisa langsung ngasilin bal, harus ada proses yang dilewati gitu. Misalkan kalau petani kan harus nyangkul dulu, kan itu pas waktu nyangkul capek ya. Terus apakah langsung hasil? Enggak kan? Nah, jadi bisnis juga kurang lebih kayak gitu. Jadi buat teman-teman misalkan yang pengen usaha, cari aja yang sampingan. Misalkan ada waktu senggangnya minimal bisa 2 jam lah satu hari khusus untuk jalani bisnis gitu. Tapi sampingan. Nah, setelah nanti prosesnya udah kelihatan gitu kan, wah ternyata bisnisnya udah mulai besar nih. Udah banyak si pelanggan-pelanggannya. Nah, terus si penghasilan dari bisnis itu udah bisa nutupin kebutuhan lah, barulah teman-teman bisa keluar dan fokusin membesarin bisnis yang udah teman-teman jalani. Kayak gitu sih bal. Jadi tipsnya kayak gitu. Nah, untuk masalah bisnisnya mau apa, yaitu nanti tergantung teman-teman. Nah, sebelum buka bisnis teman-teman itu harus riset dulu, harus cari dulu. Ya kalau bisa harus tahu marketnya dulu gitu. Nah kalau misalkan udah ada market, udah tahu marketnya, insya Allah itu pasti jalan bang. Jadi buat Iqbal yang misalkan bosan kerja, mending kerja aja dulu bang, jangan keluar. Nah nanti sambil jalanin bisnis, tapi kerja sambil jalanin bisnis. Nah kira-kira udah jalan bisnisnya baru keluar bang. Itu cara aman ya, paling aman menurut saya sih bang. Kayak gitu. Berarti kan harus ini dulu ya, kalau memulai itu berarti kita harus punya produk yang bisa dites pasar gitu bos sebenarnya. Iya, jadi memang harus cari dulu produknya. Ada rekomendasi nggak bos? Nah, paling saya bisa merekomendasikan memang yang sudah saya jalani bang. Jadi saya gak berani nawarkan produk yang memang saya juga gak main di sana. Gitu. Kalau saya kan udah alhamdulillah ya udah berjalan kurang lebih sekitar 6 tahun. Di bisnis ini ya. Nah ini nih salah satunya ya. Ini produk saya ya di sini. Ini ya alhamdulillah saya udah berjalan kurang lebih sekitar 6 tahun ya di produk ini. Dan ini awal-awal juga kan saya sama ya, sebelum terjun ke dunia ini saya juga kan kerja posisinya. Nah ternyata ada masalah. Jadi ada masalahnya kan waktu itu pas waktu zaman corona ya. Ada masalah harga itu ya, yang ada pabrikan itu ya, yang pabrikan itu kan naik terus. Nah itu kan selama ini kan penghasilan menurun. Nah saya tuh cari solusinya gimana biar bisa irit gitu. Nah nemulah
produk yang bisa menjadi solusi, yaitu ini nih, DB gitu. Saya gak bisa sebutin soalnya takut pelanggaran ya. Mungkin teman-teman tahu ya, karena sebelum video-video sebelumnya kan udah banyak dijelasin. Jadi tipsnya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kan ini setelah itu teman-teman ini kan udah saya saranin nih produk ini yang memang bagus dan udah saya jalanin udah lumayan lama. Terus gimana memulainya gitu kan? Iya. Nah, jadi cara memulainya teman-teman kalau bisa, misalkan di daerahnya belum ada nih ya, nah ini bisa jadi kesempatan, Bal. Kalau misalkan di daerahnya belum ada, nah caranya jangan modal besar-besar dulu, ambil yang 500.000 aja dulu. Jadi nanti kan produknya itu banyak ya. Nanti, nah setelah itu baru teman-teman coba tawarin ke teman-teman yang misalkan teman-teman kerja atau ke saudara gitu kan. Ya, bisa. Nah kalau misalkan udah ternyata cocok, enak, nah baru teman-teman bisa scale up atau bisa nambahin modal. Misalkan bisa ambil paket 1 juta, bahkan bisa paket program buka toko. Wah ternyata semakin ramai gitu kan. Nah nanti teman-teman bisa ambil yang distributor. Nah kebanyakan kayak gitu. Dan ada ya distributor kita juga kurang lebih kayak gitu. Dia itu kerja ya. Dia masih kerja sampai sekarang masih kerja. Tapi ya dia tuh buka toko dan udah ramai sekarang gitu. Nah saya nyaraninnya kayak gitu, Bang. Jadi langkahnya di awal dulu, dari kecil dulu. Ambil pakai 1 juta. Jadi kalaupun gagal, itu resikonya nggak besar, intinya kayak gitu. Iya. Tapi kalau khusus buat teman-teman jangan khawatir ya, jangan takut gagal ya. Karena di kita itu fokusnya untuk mengedukasi, terus fokusnya biar teman-teman itu bisa jalan. Karena kalau teman-teman jalan kan ke kitanya juga jalan. Makanya alhamdulillah ya, semua distributor kita itu udah jalan dan omsetnya udah besar-besar, alhamdulillah ya. Jadi kayak gitu Bal tipsnya. Kalau misalkan Iqbal pengen memulai bisnis, paham ya Bal ya? Paham. Nah, biar ini saya mau lanjutin kopi Bal. Oke lah. Ya, paling gitu dulu ya Bal ya tipsnya. Ayo bos. Yo. Pamit dulu. Assalamualaikum.